Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan membahas mengenai huruf athof. Kata sambung dalam bahasa Arab disebut huruf athof. Ada 3 susunan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah huruf athof, yaitu kata sambung. Yang kedua adalah maktuf, yaitu kata yang disambungkan. Yang ketiga adalah maktuf alaih, yaitu kata yang dijadikan sandaran untuk disambungkan. Huruf athof ada 9, yaitu wa artinya dan, fa artinya maka, thumma artinya kemudian, au artinya atau, am artinya ataukah, bal artinya bahkan, la artinya tidak, lakin artinya tetapi, hatta artinya hingga. Untuk selanjutnya kita perhatikan pola susunan dengan huruf athof, di mana polanya adalah isim plus huruf athof plus isim. Nah, di sini isim yang pertama saya beri nomor mulai dari kanan menyesuaikan dengan penulisannya nanti dalam bahasa Arab. Nah, di sini isim yang pertama yang terletak sebelum huruf athof itu disebut maktuf alaih. Lalu di sini huruf athofnya sebagai contoh adalah wa, fa, thumma, au. Selanjutnya isim yang kedua yang terletak setelah huruf athof itu disebut maktuf. Dalam membuat kalimat dengan menggunakan huruf athof harus diperhatikan kaidah susunan dengan huruf athof, di mana kaidahnya ini hanya satu, yaitu wajib sama dari sisi i'rab saja. Maksudnya adalah, perhatikan penjelasannya di bawah ini. Nah, di sini kita perhatikan kata yang berwarna hitam dan saya beri tanda. Penjelasannya adalah jika maktuf alaihnya dalam keadaan marfu, maka maktufnya juga harus marfu. Jika maktuf alaihnya dalam keadaan mansub, maka maktufnya juga harus mansub. Jika maktuf alaihnya dalam keadaan majrur, maka maktufnya juga majrur. Nah, di sini i'rabnya harus sama antara maktuf alaih dengan maktuf. Sedangkan untuk yang lainnya boleh tidak sama. Contohnya, jika maktuf alaihnya mujakkar, maka maktufnya boleh mujakkar, boleh muannats. Begitu pula ketika maktuf alaihnya muannats, maka maktufnya boleh mujakkar, boleh muannats. Dan selanjutnya, jika maktuf alaihnya ma'rifah, maka maktufnya juga boleh ma'rifah, boleh nakiroh. Begitu pula ketika maktuf alaihnya nakiroh, maktufnya boleh nakiroh, boleh juga ma'rifah. Dan selanjutnya, jika maktuf alaihnya mufrad, maka maktufnya boleh mufrad, boleh musannah, boleh jamak. Begitu pula ketika maktuf alaihnya musannah, maka maktufnya boleh mufrad, boleh musannah, boleh jamak. Dan jika maktuf alaihnya jamak, maktufnya boleh mufrad, boleh musannah, boleh juga jamak. Maka di sini kesimpulannya, dalam menyusun kalimat yang menggunakan huruf athof, kaidahnya hanya satu, yaitu wajib sama dari sisi i'rab saja. Agar lebih memahami, kita perhatikan contoh susunan dengan huruf athof. Perhatikan susunan yang berwarna merah. Kita baca susunannya. Zaidun wa Fatimatu thumma nisaun. Kita akan bedah tiap kata dari susunan ini. Kata Zaidun ini merupakan isim yang pertama disebut dengan maktuf alaih. Maktuf alaih ini dalam kalimat nanti dia bukan kedudukan, karena dia akan menempati kedudukannya dalam kalimat itu bisa sebagai fa'il
bisa sebagai maf'ul bih, bisa sebagai mubtada, khobar, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk kata Zaidun ini, dia dalam keadaan marfu. Nah, marfu'nya karena kata Zaidun ini bentuknya isim mufrad, maka keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya adalah wa, di sini sebagai huruf athof. Setelah huruf athof ada kata Fatimatu, ini disebut maktuf. Nah, di sini maktuf harus mengikuti maktuf alainya dalam sisi i'rab. Karena kata Zaidun ini dalam keadaan marfu, maka kata Fatimatu sebagai maktuf juga harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata Fatimatu ini bentuknya isim mufrad, maka keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya kata tsumma ini adalah huruf athof, dan setelah kata tsumma ini ada kata nisaun. Nah, di sini kata nisaun juga disebut sebagai maktuf. Maktufnya kepada isim yang pertama, yaitu Zaid. Jadi di sini maktuf boleh lebih dari satu. Tetapi maktuf alainya itu satu, yaitu isim yang pertama. Nah, di sini nisaun sebagai maktuf harus mengikuti maktuf alainya. Di mana maktuf alainya dalam keadaan marfu, maka kata nisaun juga harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata nisaun ini bentuk jamak taksir, maka keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Nah, jadi kalau kita perhatikan kata Zaidun ini dia bentuknya mufrad dan maktufnya ada yang mufrad, ada yang jamak, di mana Fatimah ini mufrad dan kata nisaun ini jamak. Tapi mereka sama dari sisi i'rab, hanya berbeda dari sisi mufrad dan jamak. Selanjutnya kalau kita perhatikan kata Zaid ini mujakkar, Fatimah ini muannats, dan nisaun ini juga muannats. Berbeda dalam hal mujakkar muannats tidak mengapa. Yang diperhatikan dalam kaidah ini hanya satu saja, i'rabnya saja. Dan kalau kita perhatikan lagi, kata Zaidun ini termasuk isim ma'rifah. Dan kata Fatimatu ini juga isim ma'rifah. Dan di sini kata nisaun ini termasuk isim nakirah. Nah, dengan gambaran ini semakin kita paham, walaupun kata antara maktuf alai dan maktufnya berbeda, yang terpenting adalah sama dari sisi i'rab. Nah, di sini karena susunan ini belum kita masukkan ke dalam kalimat, kita buat kondisinya semua dalam keadaan marfu. Selanjutnya kita perhatikan contoh kalimat dengan menggunakan huruf athof. Nah, tadi susunan yang sudah kita buat, kita masukkan dalam bentuk kalimat. Kita baca kalimatnya, Ja'a Zaidun wa Fatimatu tsumma nisaun. Nah, di sini kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata ja'a ini sebagai fi'il dan kata Zaidun ini sebagai fa'il. Juga sebagai maktuf alai. Karena maktuf alai ini bukan jabatan dalam suatu kalimat, dia menempati kedudukannya di kalimat ini sebagai fa'il. Nah, selanjutnya wa sebagai huruf athof, lalu kata Fatimatu ini sebagai maktuf. Selanjutnya tsumma di sini sebagai huruf athof dan kata nisaun ini sebagai maktuf. Selanjutnya kita terjemahkan kalimat ini menjadi Zaid dan Fatimah telah datang. Kemudian para wanita. Untuk selanjutnya kita perhatikan kembali contoh susunan dengan huruf athof. Perhatikan susunan yang berwarna merah. Kita baca susunannya at-tullabu wal mudarrisu. Nah, di sini kata at-tullabu sebagai isim yang pertama ini disebut maktuf alai.
Nah, di sini maktuf alainya dalam keadaan marfu dengan harokat domah karena ini jamak taksir. Selanjutnya wa adalah huruf athof dan kata al-mudarisu ini disebut dengan maktuf. Nah, di sini kata al-mudarisu mengikuti maktuf alainya dalam keadaan marfu. Nah, di sini kata al-mudarisu ini merupakan isim mufrad. Jadi marfu'nya dengan harokat domah. Selanjutnya susunan ini akan kita masukkan ke dalam kalimat. Kita baca kalimatnya. Ra'aitu tullaba wal mudarrisa fil maktabati. Kita akan bedah setiap katanya. Untuk kata ra'aitu ini merupakan fi'il, sudah ada fa'ilnya, yaitu fa'ilnya tu. Ini termasuk tasrif lugawi fi'il madi domir ana. Jadi ra'aitu ini sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Ra'ai di situ fi'ilnya, tu-nya adalah fa'ilnya. Sedangkan kata at-tullaba sebagai maf'ul bih, juga sebagai maktuf alaihi, tapi kedudukannya di sini sebagai maf'ul bih karena maktuf alaihi ini bukan kedudukan di dalam kalimat, tapi dia menduduki posisinya sebagai maf'ul bih. Dan selanjutnya wa adalah huruf athof dan kata al-mudarrisa di sini sebagai maktuf. Fi huruf jar al-maktabati ini merupakan isim majrur. Kita akan terjemahkan kalimat ini. Aku melihat para siswa dan Pak Guru di perpustakaan. Selanjutnya, agar lebih memahami, kita perhatikan contoh susunan dengan huruf athof sebagai berikut. Kita perhatikan susunan yang berwarna merah. Kita baca susunannya. Zaidun la hamidun. Kata Zaidun ini sebagai isim yang pertama disebut maktuf alaih. Nah, di sini kita buat maktuf alainya dalam keadaan marfu karena belum dimasukkan ke dalam kalimat. Selanjutnya la ini adalah huruf athof. Nah, di sini kata la bisa diterjemahkan artinya tidak atau bukan. Selanjutnya kata hamidun ini merupakan maktuf. Maktuf harus sama i'rabnya dengan maktuf alaihi. Karena maktuf alainya dalam keadaan marfu, maka maktufnya juga harus dalam keadaan marfu. Nah, di sini karena maktuf alaihi dan maktufnya sama-sama bentuknya isim mufrad, maka keadaan marfu'nya dengan harokat dhammah. Selanjutnya susunan ini kita masukkan ke dalam kalimat. Kita perhatikan contoh kalimat berikut ini yang menggunakan susunan dengan huruf athof. Kita baca kalimatnya. Hadoro Zaidun la hamidun. Kita akan bedah setiap kata dari kalimat ini. Kata hadoro ini merupakan fi'il. Zaidun ini merupakan fa'il, di mana fa'il ini adalah maktuf alaihi yang menempati kedudukannya sebagai fa'il. Karena maktuf alaihi ini bukan kedudukan dalam kalimat, karena maktuf alaihi ini bisa masuk ke dalam kedudukan kalimat seperti fa'il, maf'ul bih, mubtada, khobar, dan sebagainya. Nah, di sini kata Zaidun ini merupakan fa'il. La ini adalah huruf athof dan kata hamidun ini merupakan maktuf. Maktuf kepada maktuf alainya yang menduduki kedudukan sebagai fa'il. Maka di sini maktuf harus sama dari sisi i'rab kepada maktuf alainya yang di kalimat ini, pada kalimat ini menduduki kedudukannya sebagai fa'il. Maka terjemahan dari kalimat ini, Zaid telah hadir, bukan Hamid. Selanjutnya kita perhatikan contoh susunan dengan huruf athof sebagai berikut. Kita perhatikan susunan yang berwarna merah. Kita baca susunannya. Zaidun am hamidun.
Nah, di sini kata Zaidun merupakan maktuf alaih. Nah, di sini kata Zaidun dalam keadaan marfu. Am ini merupakan huruf athof yang artinya adalah ataukah. Selanjutnya kata Hamidun ini merupakan maktuf, maka maktuf harus sama i'rabnya dengan maktuf alaih. Maka di sini maktuf juga dalam keadaan marfu. Selanjutnya susunan ini akan kita masukkan dalam kalimat. Karena susunan ini menggunakan huruf athof am, maka pada kalimatnya harus diawali oleh hamzah istifham, yaitu kata tanya yang artinya apakah. Karena am di sini artinya ataukah. Selanjutnya kita buat kalimatnya yang diawali oleh hamzah istifham. Maka kalimatnya menjadi ahadoro Zaidun am Hamidun. Nah, di sini kalimat ini diawali oleh hamzah istifham, yaitu kata tanya. Selanjutnya hadoro ini merupakan fiil, Zaidun merupakan fa'il, dan am ini merupakan huruf athof, Hamidun ini merupakan maktuf. Maktuf kepada Zaidun, di mana Zaidun ini juga sebagai maktuf alaih yang menduduki kedudukannya dalam kalimat sebagai fa'il. Maka kalimat ini diartikan sebagai apakah Zaid telah hadir ataukah Hamid? Semoga materi ini bisa dipahami dan hal ini juga bisa diterapkan dengan huruf athof yang lain. Yang perlu diingat ketika kita menyusun kalimat dengan menggunakan huruf athof, yaitu diperhatikan kaidahnya. Dalam menyusun kalimat ini, kaidahnya hanya satu, yaitu wajib sama dari sisi i'rabnya saja. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.